Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Huyurnisa Azahra, 10 30 70 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkecambahan. Saya Firman Nurdiansyah dengan NIM 10 30 70 18. Saya akan membahas tentang cangkok. Saya Kania dengan NIM 10 30 70 22 akan membahas tentang stek. Biji kacang hijau direndam selama 10 menit, kemudian ditiriskan dan dipilih biji-biji yang tenggelam. Disiapkan kapas lalu dibasahi dengan air secukupnya. Diletakkan pada masing-masing gelas 10 biji kacang hijau secara merata. Masing-masing diberi label untuk memudahkan pengamatan. Selanjutnya diletakkan satu gelas plastik di tempat terang dan satu gelas plastik di tempat gelap. Lalu diamati pertumbuhannya setiap 3 hari sekali selama 3 minggu. Setelah melakukan percobaan, kemudian diamati pada hari ketiga di tempat yang gelap mengalami perubahan, yaitu tipe perkecambahan effigial, jumlah biji yang tumbuh 10, jumlah daun yang tumbuh 10, panjang tanaman 10,8 cm. Di tempat gelap, hormon auksin tidak terhambat oleh cahaya sehingga pertumbuhan kacang hijau lebih cepat walaupun mengalami desitolasi. Setelah melakukan percobaan, kemudian diamati pada hari ketiga di tempat yang terang mengalami perubahan, yaitu batang memanjang, tipe perkecambahan effigial. Pada tipe perkecambahan effigial ini, hipokotil tumbuh memanjang akibatnya kotiledon dan plamula terdorong dari permukaan tanah, sehingga kotiledon berada di atas tanah. Selanjutnya jumlah biji yang tumbuh 9, jumlah daun yang tumbuh yaitu 18, dan panjang tanaman 8,7 cm. Hal ini disebabkan oleh pengaruh cahaya yang menyebabkan hormon auksin terurai yang menghambat pertumbuhan di tempat terang. Pada hari ke-6 di tempat yang terang mengalami perubahan, yaitu jumlah biji yang tumbuh 7, jumlah daun yang tumbuh 14, panjang tanaman 18 cm, tipe perkecambahannya effigial. Pada hari ke-6 di tempat yang gelap mengalami perubahan, yaitu jumlah biji yang tumbuh 10, jumlah daun yang tumbuh 20, panjang tanaman 20 cm, dan tipe perkecambahan effigial. Pada hari ke-9 mengalami perubahan, yaitu tipe perkecambahan effigial, jumlah biji yang tumbuh 7, jumlah daun yang tumbuh 14, panjang tanaman 26 cm. Pada hari ke-9 di tempat yang gelap mengalami perubahan, yaitu tipe perkecambahan effigial, jumlah biji yang tumbuh 10, jumlah daun yang tumbuh 20, panjang tanaman 23 cm. Pada hari ke-12 mengalami perubahan, yaitu tipe perkecambahan effigial, jumlah biji yang tumbuh 4, jumlah daun yang tumbuh 17, panjang tanaman 28 cm. Pada hari ke-12 di tempat yang gelap mengalami perubahan, yaitu tipe perkecambahan effigial, jumlah biji yang tumbuh 4, panjang tanaman 24 cm. Pada hari ke-15 di tempat yang terang mengalami perubahan, yaitu tipe perkecambahan effigial, jumlah biji yang tumbuh 4, jumlah daun yang tumbuh 19,
panjang tanaman 32 cm. Pada hari ke-15 di tempat yang gelap, mengalami perubahan itu tipe perkecambahan effigeal, jumlah biji yang tumbuh 4, panjang tanaman 26 cm. Pada hari ke-18 di tempat yang terang mengalami perubahan yaitu tipe perkecambahan effigeal, jumlah biji yang tumbuh 4, jumlah daun yang tumbuh 23, panjang tanaman 35 cm. Sedangkan di tempat yang gelap mengalami perubahan itu tipe perkecambahan effigeal, jumlah biji yang tumbuh 3, panjang tanaman 29 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania dari kelompok 3. Saya di sini akan mempraktikkan cara stek daun lidah mertua. Yang pertama itu kita siapkan media tanamnya dalam pot. Ini sudah ada tanah, dan ini dia kita siapkan daun lidah mertuanya. Pertama-tama kita potong menjadi 3 bagian, ujungnya, tengahnya, dan pangkalnya. Sudah seperti ini menjadi 3 bagian, kita langsung saja tanam dalam pot ini yang sudah berisi tanah. Jadi kita langsung tanam aja di sini. Yang pertama ujungnya, yang kedua tengahnya, dan yang ketiga pangkalnya. Setelah seperti ini, kita tunggu selama 3 minggu agar akarnya tumbuh. Pengamatan pada minggu pertama ini belum menjadi akar. Pengamatan pada minggu kedua ini akarnya tumbuh sedikit. Pada pengamatan ketiga ini akarnya sudah mulai jadi. Sekian pengamatan stek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan praktikum tanaman yang dicangkok, kemudian batang yang memenuhi syarat yaitu batang yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Lalu, batang tersebut dibuat keratan melintang dengan jarak sekitar 5-7 cm dan dihilangkan kulit batangnya sampai kambiumnya juga hilang. Selanjutnya, setelah dibuat keratan, dipasang serabut kelapa dan dimasukkan tanah di pertengahannya sampai tertutup semuanya tanah itu, lalu ditutup dengan serabut kelapa dan diikat atasnya sampai tertutup semuanya. Penggunaan sabut kelapa sebagai media cangkok belum menunjukkan hasil yang lebih baik, walaupun sabut kelapa memiliki drainasi dan aerasi yang baik untuk pertumbuhan akar. Padahal kapasitas memegang air tersebut sangat penting untuk menjaga kelembaban guna menghindari resiko terjadinya kekeringan pada media cangkok. Tetapi sabut kelapa tersebut ternyata tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perakaran pada cangkok, karena tidak adanya unsur hara maupun jasa drainik dalam media sabut kelapa tersebut. Padahal unsur hara dan jasa drainik sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan akar.